satu butir nasi ya. Ini ternyata efek yang ditimbulkan ini sangat luar biasa. Jadi benar-benar bijak menghargai pangan itu adalah satu campaign yang punya nilai besar gitu Pak. Hai warga Plus 62, selamat datang di Plus 62 Coffee Discussion Forum. Ini adalah episode pertama bersama saya Mini Gunawan yang akan menemani kalian berdiskusi dalam beberapa menit ke depan. Di hari Senin ini, PCDF akan membahas topik-topik seputar inovasi, strategi, dan perkembangan lainnya seputar bisnis, komunitas, dan UMKM. Gak lupa, kita juga akan hadirkan beberapa narasumber yang sangat berkaitan dengan topik-topik yang akan kita bawakan ke depannya. Nah, di episode kali ini kita akan menghadirkan sosok penting yang sangat berkaitan dengan topik yang akan kita bahas di episode kali ini. Kita akan kulik tentang bagaimana bijak dalam menghargai pangan itu begitu penting dan isu-isu lain tentang keseimbangan pangan. Maka dari itu, kita hadirkan Bapak Sugeng Purwanto sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY. Halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah Mbak Mini dan warga Plus 62. Sehat-sehat dan semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat selalu. Amin, terima kasih Pak. Terima kasih sekali ya Pak sudah berkenan atas waktunya. Untuk podcast kali ini. Oke, mungkin bisa digambarkan dulu secara singkat nih Pak, gambaran singkat tentang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di DIY Pak. Ya, terima kasih Mbak Mini, selamat sore juga pada warga Plus 62. Jadi yang pertama perlu kami sampaikan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah satu institusi lembaga di bawah pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian menangani pertanian dalam arti luas. Konotasi dalam arti luas yang kami maksud adalah semua sektor minus kehutanan dan perikanan ini semua ada di petugasan dan fungsi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Yang pertama terkait dengan tanaman pangan itu sendiri, kemudian ketahanan pangan, kemudian perkebunan, kemudian hortikultura, kemudian peternakan dan kesmafet, kesehatan veteriner ya. Kemudian kami juga menangani terkait dengan perbenihan ya, perbenihan dalam arti luas ya untuk sektor yang tadi atau komoditas yang tadi kami sampaikan. Kemudian kami juga menangani terkait dengan sertifikasi dari benih itu sendiri untuk berbagai komoditas. Kemudian yang terakhir tentunya kami dalam rangka ketugasan kami untuk meningkatkan ketersediaan pangan secara luas, tentunya kami juga ada yang namanya Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Artinya yang kami lakukan ini kemudian dikawal oleh sebuah balai juga yang memberikan sertifikasi, memberikan proteksi kepada komoditas yang kami usahakan. Jadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini tugas pokok fungsinya sangat luas Mbak Mini, jadi seperti itu. Jadi ternyata ketahanan pangan itu juga sama job desknya cukup banyak. Betul, dan cukup luas ya Pak ternyata. Oke, kan kita sekarang ada memang campaign untuk bijak menghargai pangan itu seberapa penting dan sejak kapan Pak didengungkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan? Jadi yang pertama dan utama memang dalam rangka kita mengkonsumsi pangan ini tentunya harus bijak. Yang pertama bahasa bijak kami adalah kita harus bisa menghargai setiap
butir atau setiap makanan yang kita makan ini harus benar-benar termanfaatkan, termakan dan bisa habis sesuai dengan yang kita konsumsi. Karena ternyata dengan kalau kita merujuk kepada jumlah penduduk Indonesia katakanlah dengan 250 juta, katakanlah kalau satu orang itu menyisakan saja satu butir nasi ya, ini ternyata efek yang ditimbulkan ini sangat luar biasa. Ini angkanya sangat besar Mbak Mini, angkanya sangat besar, sehingga kalau dikonversikan ke dalam per kapita per orang per tahun ini bisa mencapai 344 kg per kapita per tahun. Jadi kalau itu dikonversi kepada jumlah penduduk total ini angkanya sangat luar biasa. Kemudian kebijakan itu sebenarnya food waste dan food loss ya, ini sebenarnya sejak sejak pangan ini secara intensif dilakukan kebijakan oleh pemerintah ya, ini sebenarnya food waste, food loss ini sebenarnya sudah dilakukan. Hanya memang akhir-akhir ini ya, katakanlah 1, 2, 3 tahun mulai yang lalu ini memang mulai kita menjadi perhatian kita, karena ternyata tadi yang kami aturkan perhitungan dari satu butir nasi saja kalau dikalikan 250 juta orang per hari ini angkanya sangat luar biasa nih. Ini kalau itu bisa efisienkan dan semua orang bisa dahar, bisa makan habis betul bersih piringnya gitu kan, itu kira-kira kita bisa menutupi kebutuhan konsumsi bagi 61 sampai 125 juta orang ya, itu kalau dikonversi selama 1 tahun ya. Kalau setiap orang untuk bisa efisienkan satu butir nasi aja, konversi hitungannya seperti itu. Jadi sangat luar biasa Pak. Jadi benar-benar bijak menghargai pangan itu adalah satu campaign yang punya nilai besar gitu Pak, yang harus didukung dengan berbagai elemen, baik itu dari kedinasan dan juga ke masyarakatnya. Jadi semua informasi dan campaign tersebut bisa sampai dan bisa dilaksanakan oleh masyarakat secara luas nih Pak. Paling tidak gambaran realnya Mbak Mini mohon statement juga, artinya kalau kita dahar ya, kita dahar ini kita harusnya makan makanan yang benar-benar kita butuhkan tuh dari sisi gizi, keseimbangan gizi ya Pak, juga proporsinya. Betul. Sebagian masyarakat kita, apalagi effort masyarakat kita, katakanlah kalau kita jagung manten saja Mbak Mini ya, ini kan kadang-kadang karena udah merasa nyumbangnya banyak dan acaranya prasmanan, jadi berlebihan ya Pak. Semua yang ada yang tersaji itu diambil semua Pak. Nanti pada akhirnya itu tersisa tidak dimakan. Nah ini budaya-budaya seperti itu harus mulai kita kikis ya. Jadi kita akan makan makanan sesuai dengan kebutuhan kita secara kualitas maupun secara kuantitas, dan tentunya juga kita makan makanan yang benar-benar kita senangi lah, kita sesuai porsi dan kualitasnya. Mungkin change mindset itu juga penting ya Pak. Mungkin ajaran dari rumah orang tua itu juga ternyata basic yang paling penting ya Pak, untuk kita bisa dengan bijak menghargai pangan. Kalau kita tarik lagi nih Pak, dampak buruk seperti apa sih yang biasanya terjadi apabila kita tidak menghargai pangan Pak? Mungkin dari sisi kesehatan, mungkin dari sisi psikologisnya, apa tuh Pak kira-kira dampaknya? Yang pertama Mbak Mini ya, dampak dari kita tidak menghargai pangan. Kalau dilihat dari sisi kebutuhan itu sendiri ya, manakala kemudian kita tahu manfaat pangan itu tapi tidak bisa menghargai pangan itu, kepentingan dari misalnya dari B2SA saja ya, bergizi, beragam, seimbang dan aman ya. Nah ini tentunya yang pertama
sisi negatifnya manakala kita tidak mengenali kebutuhan tubuh kita terhadap pangan dan kita tidak bisa makan dengan bijaksana, tentunya secara internal dari orang itu nanti akan terjadi malgizi ya. Sisi kesehatan ya Pak. Sisi kesehatannya kemudian itu bermasalah ya, ini yang pertama. Kemudian kalau ditinjau dari makanan yang dikonsumsi sendiri tadi sebagaimana yang saya ceritakan, kalau kemudian yang dikonsumsi itu kemudian kita mengambilnya berlebihan tapi kemudian tidak dihabiskan, ini kan akan menjadi sampah. Yang tadi angkanya ini cukup fantastis ya. Ya, cukup besar sekali. Sisa makanan yang kita makan sehari-hari untuk 250 juta orang ya, itu kalau dikonversi ya setara dengan kita bisa menutupi kebutuhan konsumsi bagi 61 sampai 125 juta orang. Artinya hampir separuh kebutuhan pangan masyarakat Indonesia itu sebenarnya bisa tercukupi dengan terpenuhi dengan pola makan kita yang tidak bijaksana, yang banyak kemudian dibuang menjadi sisa yang tidak lebih bermanfaat. Seperti itu Mbak. Ternyata sebenarnya terkesan ringan ya Pak. Bahasanya itu terkesan sederhana, bijak, menghargai pangan, akan tetapi banyak elemen dan makna besar gitu yang terkandung di dalamnya. Dan pentingnya membangun kesadaran untuk menghargai pangan dan keseimbangan gizi itu ternyata cukup menjadi PR juga untuk banyak orang ya Pak. Jadi apa saja nih Pak kira-kira mungkin concern ataupun campaign dari pentingnya kita membangun kesadaran dan menghargai pangan kalau dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sendiri Pak? Setelah kita bicara ketahanan pangan sendiri ya Mbak Mini, kita harus memenuhi 3 subsistem ya dari ketahanan pangan itu. Yang pertama kita harus berpikir terkait dengan ketersediaannya ya, baik produksinya misalnya harus produksi lokal yang seperti kemarin kita sosialisasikan pangan lokal. Betul Pak. Betul. Atau produksi yang waktu hari Jumat kemarin ya Pak. Atau produksi dalam negeri. Baru dibuka kembali ya Pak. Ya betul. Setelah PPKM ya Pak. Betul. Terus kemudian kita juga seminimal mungkin nasional tuh meniadakan atau paling tidak mengurangi impor dari luar negeri. Karena kita ini kan negara agraris terkait ya. Terkait kebijakan dari pemerintah gitu Pak. Betul. Kemudian kita harus memikirkan yang namanya buffer stock untuk pangan kita. Minimal kita prognosis dalam 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan ini semua daerah harus memetakan itu. Ketersediaan ada. Ya, paling tidak secara tersingkatnya suplainya 6 bulan ke depan itu harus aman. 1 tahun ke depan harus bisa terbaca aman, itu paling tidak. Kemudian yang kedua keterjangkauan ya, artinya ini aksesibilitas dari sisi fisik dan ekonomi. Terkadang pangan itu dari kami itu mengatakan bahwa produksi pangan aman untuk sekian bulan atau untuk 1 tahun ke depan. Tapi kita harus melihat kira-kira masyarakat konsumen kita itu apakah mampu secara ekonomi untuk mengakses pangan itu dari sisi harga dan lain-lain. Kalau dari keterjangkauan harga pangan gitu ya, harga pangan. Kalau dari keseimbangan distribusi kan itu bisa dikondisikan sebenarnya. Tapi kalau sudah kemampuan finansial ini kan menjadi sangat ruwet kan Mbak Mini ya. Yang terakhir ini dari kemanfaatan pangan itu sendiri. Yang pertama tentunya secara kualitas pangan itu harus bergizi ya, berimbang, sehat dan aman dari sisi kualitas dan lain-lain. Juga yang sekarang kita galakkan itu bagaimana kemudian pemanfaatan pangan itu untuk bisa didiversifikasi supaya pangan yang kita sediakan itu lebih menarik misalnya. Contohnya ya kemarin singkong. Betul. Singkong kalau hanya disajikan seperti itu tidak pernah akan menarik Mbak Mini. Tapi Mbak Mini bisa pirsa kemarin pada saat acara kami begitu eksklusifnya. Sehingga siapapun yang mengkonsumsi singkong itu secara sosial itu bisa gengsinya
menurun gitu loh, dengan kemasan yang bagus, tes rasa yang bagus dan lain-lain. Nah, tentunya kita setelah dari produksi, penyajian, pengolahan, nah ini kemudian sampai kepada pemasaran dalam bentuk kemasan dan lain-lain yang kemarin Mbak Winnie juga packaging banyak memberikan statement ya, itu sangat penting. Jadi, memberikan masukan. Ya, rangkaian itu seperti itu. Baik, kalau untuk acara sendiri setiap hari Jumat itu memang diadakan oleh di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Pak? Atau memang ada berbeda-beda acara di setiap hari Jumatnya, Pak? Ya, kalau yang rutin memang kami ada pasar tani, Mbak Mini, setiap hari Jumat, di mana yang dipasarkan juga aneka produk pertanian ya. Jadi ada makanan, kemudian ada tanaman-tanaman dan lain. Tapi kalau bicara makanan memang di setiap hari Jumat pagi pasar tani itu memang domain utamanya adalah menjual berbagai aneka makanan olahan pangan. Nah, kalau dari umbi-umbian dan singkong ya Pak? Ya, kalau yang hari Jumat rutin itu bisa macam-macam, Mbak. Kalau yang kalau yang kemarin Mbak Mini datang ke sini itu memang khusus untuk sosialisasi pangan lokal singkong. Tapi kalau yang hari Jumat ini berbagai sajian makanan dan semua produk pertanian ya, olahan pangan ada. Seperti itu. Wah, jadi nggak sabar nih Pak, setiap Jumat harus datang ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Betul, jadi saya jadi punya banyak insight baru juga Pak, dan makin mencintai produk-produk lokal, khususnya Yogyakarta Pak. Sama-sama kita bisa saling bersinergi dan membantu untuk ketahanan pangan yang lebih baik ya Pak. Betul. Dan mungkin perlu kami sampaikan Mbak Mini, ini kemarin 2 hari ini Pak Dirjen Tanaman Pangan kan ada di Jogja, itu mengadakan atau mengangkat pangan lokal singkong. Kebetulan tanpa disengaja kok ini menjadi sinergi dengan kegiatan kita. Nah, salah satu yang sangat eksklusif Mbak, ini dari pertemuan 2 hari yang ditungguin oleh Pak Dirjen Tanaman Pangan ini ngelengkan ya para UMKM pengolah singkong ini dengan hotel. Ya, ini sudah ada 19 hotel seluruh Indonesia yang konsumsi internal di hotel-hotel mereka itu harus dari bahan baku lokal, khususnya singkong. Ini kemarin sudah dilakukan MOU juga. Kebetulan kegiatan itu dilakukan di Jogja, Mbak, di Novotel. Tadi malam di Phoenix ya. Di Phoenix ya Pak, di Phoenix Hotel ya Pak. Ya. Wah, ternyata udah banyak ya Pak bersinergi dengan semua lapisan-lapisan kegiatan dan struktur dari pemerintahan juga sangat-sangat mendukung ya Pak. Ya, seperti itu. Lalu mengenai penyampaian program dari dinas terkait hal tersebut itu biasanya menggunakan media sosial kah Pak, atau seperti apa mungkin? Ya, jadi di kami yang pasti yang pertama kita melalui kegiatan awalnya itu mesti sosialisasi dulu ya, kemudian nanti Pak, ada bintek ya, bimbingan teknis. Kalau bintek ini, kalau sosialisasi kan kita hanya menyampaikan orasi saja, tapi kemudian kalau bintek ini dibantu dengan beberapa kegiatan bantuan untuk mendukung olahan pangan lokal ya. Nah, setelah itu tentunya kami juga dari media elektronik pun kami juga melakukan semacam sosialisasi pada masyarakat. Bahkan kalau di dinas ini kan sudah ada yang namanya Toko Tani Indonesia Center TTIC. Nah, di situ juga menjual minimal 9 pangan pokok, juga dari titipan program produk-produk UMKM juga ada di situ, binaan kami dari kelompok wanita tani. Dan itu juga udah online system, sudah bisa dipesan melalui jaringan dunia maya online ya. Dan nanti ongkirnya pun ada jaminan dari kami untuk free ongkir dan lain-lain. Nah, khusus untuk TTIC itu hanya satu, ada di halaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Mondosuli ya. Tapi untuk kecamatan pengembangannya kita udah masuk di 45 kecamatan.
dari 45 kecamatan itu ternyata sudah ada 200 outlet. Ya, artinya kami pun sudah melayani. Memudahkan sekali ya, Pak. Betul ya, kita harus bisa mengikuti situasi. Karena sudah punya banyak pilihan ya, Pak. Betul, ya seperti itu. Ya. Ternyata programnya dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sendiri itu ternyata juga beragam dan banyak pilihan ya, Pak. Betul, ya. Menarik sekali, Pak. Ya. Saya juga waktu kemarin datang di hari Jumat, saya terkagum-kagum gitu, Pak, dengan apa ya, dengan semua komunitas ataupun wanita ataupun KWT serta koperasi binaan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Karena memang mungkin boleh diluruskan sedikit nih, Pak, kalau untuk warga plus 62, kalau Dinas Koperasi dan UMKM memang spesifik berbeda ya, Pak. Lalu kalau di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sendiri memang lebih membinanya ke kelompok tani, kelompok wanita tani, intinya komunitas yang biasanya dibina oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ya, Pak. Betul. Jadi clear-nya begini Mbak Mini ya. Jadi kami ini kan membina mereka kelompok wanita tani itu ya, dari memproduksi sampai dengan pengolahan pangan lokal terutama ya. Nah, harapannya link and match-nya dengan Dinas Koperasi UKM nanti tentunya dari kelompok-kelompok wanita tani ini nanti akan digarap kemudian oleh Dinas Koperasi dan UKM untuk mereka berkorporasi atau berkooperasi, supaya mereka kalau dia bergabung berkumpul dari beberapa KWT dengan satu produk yang punya kualitas yang seragam ya, mereka membentuk koperasi, artinya kan ini akan menjadi lebih besar, ada jaminan pasar, ada bargaining position dalam rangka harga produknya, jadi seperti itu. Jadi embrionya di kami, nanti kemasan besarnya nanti ada di Dinas Koperasi dan UKM, seperti itu Mbak Mini. Kira-kira nanti linknya seperti itu. Jadi saya justru ingin memanfaatkan Mbak Mini ini untuk bisa nyambungkan antara kami dengan Bu Siwi yang ada di Koperasi UKM. Jadi tidak apa-apa, kita berbagi peran sebenarnya. Betul Pak, sama-sama saling bersinergi. Betul, ya Pak. Betul, ya. Karena sekarang udah zamannya saling berkolaborasi ya Pak, ya, antar dinas. Betul sekali. Ya. Oke Pak, terkait amanah ataupun ajakan nih Pak kepada masyarakat guna untuk mendukung program tersebut nih Pak, apa saja yang sudah dijalankan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan saat ini Pak? Jadi pastinya kami sudah matur kan, nanti ada sosialisasi secara langsung mulai kegiatan di kelompok-kelompok mereka, kemudian kami juga melakukan tindak lanjut. Tadi pertama itu kan kita tumbuhkan ya, di dalam penuh kita kembangkan, kemudian kalau lanjut mereka akan mandiri. Nah di konteks yang 3 langkah itu tentunya kami juga mengintrodusir beberapa hal yang sangat penting dalam rangka kita untuk menumbuhkan semangat mereka. Yang pertama untuk bisa melek potensi, melek digital, melek potensi dulu. Baik. Kadang-kadang potensi itu ada, tapi mereka tidak memahami bahwa potensi itu bisa di-create menjadi satu bisnis yang luar biasa, dalam tanda kutip. Betul. Bisnis keluarga dulu, bisnis kelompok tani dulu. Nah setelah itu tentunya ada pengembangan, nanti ada produk yang ditindaklanjuti untuk diolah dan lain-lain. Kemudian yang terakhir tentunya pemasaran. Kalau udah seperti itu, nanti seperti Mbak Mini sampaikan waktu itu, ada kemasan yang bagus, warna yang cantik, kemudian ada storytelling yang kuat, ya ada pemasaran dengan IT system melalui media elektronik, kemudian melalui web system, melalui media sosial. Nah, itu kan step-stepnya seperti itu, dan kami memang melakukan itu ya, melakukan hal-hal seperti itu. Sekarang kan gini Mbak Mini, yang kita KWT itu ternyata juga banyak yang milenial ya, misalnya pasangan muda yang jadi KWT ya, ternyata mereka kan anak-anak muda yang sebenarnya
sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai intelijensi, keahlian maupun gelar pendidikan yang sarjana itu sebenarnya Betul. punya potensi yang kemudian dia masuk di situ. Nah, itulah menjadi corong dari program kami untuk mereka bisa memajukan kelompoknya. Jadi seperti itu, Mbak. Ternyata sekarang petani milenial juga lagi diusung banget nih, Pak. Harus. Petani milenial supaya kita bisa meregenerasi ya, Pak. Betul. Ya. Wah, insight-nya banyak banget nih, Pak, yang hari ini bisa saya ambil. Terima kasih banyak loh, Pak, atas waktunya, kesempatannya, sharing yang sangat berharga ini. Mulai dari sekarang saya sangat lebih bisa lagi dan lebih bijak lagi untuk menghargai pangan. Betul. Tidak hanya untuk saya sendiri mungkin, tapi untuk kebermanfaatan ke masyarakat yang lebih luas. Mungkin closing statement nih, Pak, dari Pak Sugeng Purwanto sendiri seperti apa nih, Pak? Terima kasih, Mbak Mini. Jadi closing statement kami di acara saat ini yang terpenting adalah kami mengajak kepada masyarakat untuk lebih menghargai pangan yang kita produksi sendiri. Ya, terkait dengan bentuk penghargaannya adalah kita minimalisir ya kehilangan pangan, minimalisir ya pemborosan pemanfaatan makanan itu sejak dari distribusi, dari retailnya pada